Kita itu berkompetisi tidak jauh dari yang namanya performance. Jadi dengan brand yang bagus, otomatis mereka sudah mempunyai sebuah penelitian, uji coba yang bagus. Dan buat gua, bangun mobil dengan brand bagus, dengan merek-merek bagus, yang hasilnya akan jadi mahal, itu nggak masalah. Tapi gua akan bisa mengendarai mobil ini dengan confidence. Ya, dengan confidence, ya otomatis hasilnya juga akan lebih bagus. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Rindra dan saya Bimo. selamat datang di channel baru kita nih Bim. Kita Ya. sekarang mau tetap ngebahas Mobil yang pasti di belakang kita ada Jeep Cherokee Country punyanya Om TB Adi tahun 96. Ya. Nah, mobil ini dirancang sama Om TB dari 2018, dibuat untuk kebutuhan apa aja Bim? untuk kebutuhan speed off-road pastinya dan bisa juga untuk sprint rally. Iya. Dan Om TB bangun mobil ini berdasarkan pengalamannya dia yang udah kecemplung Bertahun-tahun bertahun-tahun di dunia balap speed off-road ya, Mas? dan pakai Jeep tentunya. Dan pakai Brandnya Jeep. Jeep. Nah, mobil ini sama Om TB mau dijual. Mas, ini kan mobil mau dijual nih. Ya. Selain buildernya yang udah nggak usah diraguin lagi, lo kalau ngelihat mobil ini apa yang bikin lo menarik ngelihat? Kalau menurut gue, kayak bawa sedan kali ya. Iya, setuju sih. Ceperin, Kapan lagi lihat Cherokee cuma segini? cepet pendek dan kalau lo lihat coakannya si fender kan udah naik tuh. Ya, udah di nut sini ya. Jadi seakan-akan udah drop banget gitu dan dia dicoak buat ruang untuk artikulasinya biar bisa Main suspensinya. bannya lebih naik kan. Jadi itu mobil bisa kayak sedan kali ya. Iya bener. Ini kan karena lagi settingan sprint rally ya. Tapi kalau lo mau speed off road pasangin ban gede masih bisa juga nih Mas. Dengan settingan sekarang nih. Iya. Wah, ban 31 ya masih masuk ya. Ban 30 31 ya. 30-31. Nanti mungkin kita tanya-tanya langsung aja sama Om TB nih. Yang pasti Om TB bikin mobil ini di 2018. Artinya teknologi yang diterapin ke sini udah up to date. Ya mungkin pada zamannya Cherokee paling ceper kali ya. Kita Iya, nggak tahu mungkin. juga. Makanya kita langsung ngobrol-ngobrol kali sama Om TB nih. Boleh. Bangun mobil ini apa aja sih yang dipasang dan kenapa teman-teman worth it buat beli mobil ini? Selain emang udah di-develop langsung berdasarkan pengalaman Om TB nih. Ngomong-ngomong dibeli emang mau dijual? Mau dijual kan tadi dibahas. Wah, ini dia. Lagi open soft breaker. Aduh, apa kabar? Ayo. Yang itu ya. Iya, naruh dulu. Ceper. Nanya si Let's Cep. go. Cerita-cerita sedikit kali Om. Mobil yang mau gue jual. Boleh. Mobil mau dijual. Ah. Ini cerita mungkin dari histori awalnya kali ya, Om. Iya, iya, Kan tadi iya. gua udah mention sama Bimo bangun dari 2018. Iya, Terus kapan lo pakai balapnya, Iya. kemana aja? Iya. Mungkin boleh diceritain biar teman-teman juga pada tahu nih. Iya sejarahnya dan udah berapa piala Om? Iya benar. Jadi emang ini mobil dibangun 2018. Waktu itu ada teman gue minta tolong bangunin mobil, dikonsepin. Terjadilah dibangun, kemudian 2019 dipakai balap sama temen gue, tapi habis itu mobilnya nggak dipakai karena dia ganti kesibukan lah.
Itu cuma sekali doang? Cuma dipakai satu kali. Oh, pakai satu Terus habis itu kan pandemi COVID. Terus gue lihat mobil ini kok nongkrong terus gitu kan, kurang terawat lah. Sebagai builder pasti langsung Iya, tergerak iya, hatinya. iya, tergerak hatinya. Jadi Main lagi pasti. iya, jadi mobil ini dibangun dengan bagus. Gue lihat mobilnya nggak kepake, jadi gue tanya dan rupanya temen gue mau lepas mobilnya. Karena gue juga pakai hati bangunnya, Oke. gue ambil mobil ini. Hmm. 2021 gue ambil, 2022 gue langsung pakai mobil ini di kejuaraan nasional dan hasilnya langsung podium terus. Karena memang spek yang dibangun saat itu udah top of the line. Oke. Gitu. Top of Jadi, the line. Oke, arti pada saat gue pakai mobil ini hanya perlu develop sedikit-sedikit aja. Abis itu gue putusin jual karena gue punya prioritas lain untuk nge-develop mobil yang lain lagi. Yang tadi yang merah itu ya? Yang merah itu. Mainan baru. Jadi memang setiap mobil itu perlu dibangun dengan konsep yang bagus dan konsep itu pun harus di-develop lagi untuk mobil itu jadi tangguh lah. Oke. Gitu. Nah ini Om kalau ngomongin top of the line nih Om, Ya, apa aja yang kira-kira ditempel? Mungkin fokusnya di mana aja nih Om? Siapa iya sih? sebetulnya ini semua sektornya udah cukup bagus. Mungkin gue bisa jelasin dikit dari gardan, udah full chrome alias rodanya, Oke. terus locker depan belakang udah pakai true track, dan juga final gear 1/4,56. Kemudian juga transfer case-nya udah pakai yang sistem viscose. Kemudian juga masuk ke mesinnya gue buka ya. Ya, sambil buka. Mesinnya ini Basah. Oke. Mesinnya ini udah full speknya mesin Cherokee dengan krek asnya CJ. Jadi mesin Cherokee ganti krek as CJ maksimum cc-nya ada 4.800. Oke. Ini. Kalau kita mau lebih dari 4.800 maka kita harus ganti krek as offset custom Custom. gitu. Jadi ini mesin udah piston 4 inch, krek as CJ, stang piston udah Potter, chromoly, kemudian juga throttle body udah 4 inch juga. Oke. Udah maksimumnya untuk mesin Si Cherokee. mesin Cherokee itu. Iya. Mungkin kalau gua nih sebagai orang awam Mas, kenapa pilih kerekasnya CJ tuh? Iya, jadi cara mudah untuk nge-stroke up mesin Cherokee adalah piston standar, begitu kita ganti dengan truk asnya CJ, berikut dengan stangnya, itu otomatis naik 500 cc. Stroke-nya ya beda ya, beda Iya, stroke-nya. beda Oke. langkah. Beda langkah. Ya, beda langkah. Begitu pistonnya digedein menjadi 4 inch, maka akan ada nambah 300. Oh, Jadi oke. 4.800. 4.800. Gitu. Kalau ngomong spek Om, Hmm. udah bukan spek kali, ngomongin power. Hmm. Ini udah dapat berapa Om? Hasil Ini dari hasil ini, dynonya racikan 230-an horsepower on wheel. Oh, on Torsinya wheel. 240-an torsinya. ini? Gede ya. Gitu. Kalau dia on wheel. Udah cukup dan selalu gua kalau bikin mobil itu bukan hanya power tapi gue pentingin durability-nya Di mesinnya di juga mesinnya. ya? Oh, Jadi selain bangun, durability itu juga harus pemilihan material yang benar, brand yang benar, dan juga maintenance mesin yang benar juga. Baru kesimpulannya adalah durability. Durability. Nanya nih Om, untuk bangun mesin sampai kayak gini, kira-kira habis di berapa Om budgetnya? Bangun mesin ini aja udah bisa ngabisin 200 juta. 200 juta Iya, untuk bangun di 200 mesin. juta. Ngomongin piston, Oke. Arias, stang piston, Potter, truk as kita customize, roll rocker, terus kita klepnya udah yang titanium segala macam, Habis 200 juta. habis 200 juta. Sama komputernya. Nah, ini mobil masih kelas G42, di regulasi tidak boleh pakai standalone ECU. Oke, jadi ini masih pakai ECU standar, tapi udah kita manipulasi dengan Dastec. Oh, oke. Cukup pas lah, cukup pas. Jadi untuk performa pas, tapi apa sih kelebihannya standalone?
kelebihan standalone adalah kita bisa memproteksi mesin. Oke. Nah, ECU standar tidak bisa. Nggak bisa. Misalnya kalau standalone itu pada saat kita dapat bensin yang jelek oktannya, Bisa ya kan? di-adjust. dia otomatis adjustment, timingnya adjustment, gitu kan. Kalau masih nggak bisa di-adjust juga, dia bikin safe mode. Ya. Mungkin mobilnya jadi nggak lari, tapi Mesinnya lo bisa aman. finish dan mesin Iya, lo nggak dengan jebol. mesin nggak Tapi kalau masih ECU standar, loss. Ajar aja. Ajar. Nah, Om TB, berarti kan tadi ini untuk speed off-road di kelas G42 Ya, dengan masih suspensi per daun kalau nggak salah. belakangnya per daun. Nah, ngomong-ngomong suspensi per daun, Hmm. diceperin apa gimana sih? Oh, enggak. Oh iya. Ini karena Bisa rendah. Gue ngeliatnya ini mobil jadi lebih pendek ya. Bener Iya, nggak? iya. Apa cuman salah lihat gue? Enggak, ini lebih pendek sekitar 15 sentian lah dari mobil biasa. Dari standarnya Cherokee? Dari standar Cherokee. Oke. 10 sampai 15 tergantung setupnya, dudukan pernya. Mesin dinaikin supaya travel gardannya nggak ngajar ke blok mesin. Ya. Kemudian juga belakang sasisnya sedikit dinaikin. Terus kita ngerubah bracket dudukan pernya aja. Jadi ceper, tapi dengan ceper maka kita speed di cornernya akan lebih cepat. Oke. Sehingga butuh suspensi yang bagus. Jadi Nah, mobil based ini- on sorry, Iya. kalau potong. Based on buat handling ya, Iya. pakai diceper. Makin ceper, maka speed di tikungan akan bisa semakin cepat karena mobil tidak limbung, tapi butuh suspensi yang bagus. Mobil ini pakai shockbreaker Öhlins ORX Offroad. Oh, RX Off-Road. Iya, three-way suspension Eh, di keempat roda. Depan berapa, belakang berapa? nih? Rata 11 inch. Oh, rata 11 inch. Iya, gitu. Jadi shockbreakernya udah top of the line-nya si Öhlins, three-way suspension untuk off-road. Per-pernya berarti ya? Pernya karena G42 masih pakai sistem standar pabrik, depannya pakai per keong, belakangnya per daun. Tapi udah kita customize racik lah. Dari racik. Ya, Racikannya MTB. racikannya. Yang kalau lo nilai pakai waktu, pakai uang, itu nggak kebayar. Sampai risetnya, Capek riset. Iya, iya. ganti parts, ini Iya, kurang benar. cocok atau apa gitu kan. Iya, iya. Bangun mobil off-road itu, bukan mobil off-road, sorry. Bangun mobil balap itu mungkin orang ngelihat harganya doang yang mahal. Ya. Tapi nggak prediksi juga, lo waktunya, hasil risetnya, itu yang kadang-kadang miss tuh kayaknya dari budget yang harusnya dikeluarin kan. Iya. Betul. Apalagi Ya, dengan keluarin. dengan teknologi sekarang yang internet bebas, kita semakin banyak pilihan parts pakai yang bisa apa. kita beli. Nah, kita harus bisa berhitung dan memilih parts mana yang cocok buat kebutuhan kita. Iya. Kita beli belum tentu benar. Benar, Nah, benar. siapa yang mau nanggung biaya? Iya, iya. Enaknya kalau lo beli ini, Iya, udah iya. udah hasil dari riset yang MTB bertahun-tahun Iya, itu. udah. Iya. Udah tinggal apa istilahnya, tinggal ngegas deh. Iya, Iya, iya. 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 Gue penasaran sama suaranya sebenarnya. Nanti. Nanti gua sekalian puter rodanya. Oke. Sama ini Om TB, kalau boleh tanya dikit, kan tadi kan gue di awal sempat mention, ini kayak bawa sedan jangan-jangan di mobil. Hmm. Dari sisi ketinggian mobil, kan Sama. ada ceper. Heeh. Dari bawahnya dibikin kayak sedan nggak Om? Iya, 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 iya. Jadi kan sedan itu kan kenyamanan dalam berkendara, Oke. stabilitas, pengereman. Oke. Dari situ stabilitas, handling, pengereman. Itu, tiga aspek itu terpenuhi, maka mobil itu menjadi mobil yang sangat nyaman. Ya berarti Gitu. kakinya juga selonjor gitu nggak? Iya, iya. Lebih mundur gitu. Posisi nyetirnya udah kayak nyetir sedan, karena joknya gua mundurin sambil berhitung weight of distributionnya. Nah, sampai situ Iya, dihitungnya. benar, Iya, benar. iya. Jadi mesin naik, terus orang harus mundur karena apa? Yang nyumbang terbesar weight distribution adalah orang. Orang kali 2 aja udah paling kecil 160 kilo. Tanpa kita sadarin itu bobot yang berat Iya. sebenarnya. Paling kecil 160 kilo, termasuk dengan joknya, bracketnya segala macam Iya, udah benar. back off semua, udah mundur semua. Itu paling penting. Iya. Gitu. Nggak bawa ban 2 biji, nggak sebanding Nggak. sama orang satu. Bener. Gitu. Dan kita udah pernah nyobain, jadi dengan geser 160 kilo, 5 cm, 10 cm, 15 cm, itu ternyata signifikan untuk persentasi distributionnya. Kita mau lihat ke kabin atau lihat belakang sekalian? Boleh? Gue penasaran konstruksi tadi suspensi yang diomongin itu sih. belakang? Heeh. Ya. Yuk. Oke.
Oke. Ya. Oke. Nah, Ini Ohlins 3-way. hmm, Konstruksinya karena masih per daun, tetap gue bikin seperti sistem aslinya Cherokee. Dia nyilang ya. A ya. Hmm. Dan depan belakang posisinya depan belakang gardan. Kemudian per daunnya bracketnya kita naikkan posisinya. Oke. Ini water sprayer, ini air water sprayer buat air kaca, ini tangki bensin. Karena peruntukannya kemarin buat sprint rally dan speed off road, ini cuma 20 liter. Tangki 20 liter. Makanya kalau buat rally tangkinya kurang. Iya, tangkinya kurang. Tangkinya kurang. Kalau buat rally kurangnya adalah tangki bensin dibesarin sama space buat dudukan ban serep. Nambah lagi ya benar ya. Iya, ntar harus di redesign lah. Makanya ngedesainnya aja udah konsepnya udah jelas ya Mas dari awalnya. Iya. Iya. Buat MTB membuat bangun di speed off road sama sprint rally. Iya, cuman dari suspensi, dari engine, transmisi, rem segala macam, buat ke rally udah tinggal go. Udah tinggal go. Hanya supportingnya aja. Yang kita tambah. Iya, kita rally kan ubah. perlu fuel banyak, rally itu perlu bawa bawaan serep, perlu bawa dongkrak, itu aja. Iya. Komponen itu aja yang perlu disiapin lagi. Dan space-nya masih memungkinkan ya untuk Masih. kita ubah gitu. Iya, iya. Iya. Ini jangan-jangan posisinya juga dihitung sama Iya, dihitung. Iya benar. berat berapa liter biar balance. Iya. Oh berarti nih posisi begini semua ada alasannya nih Amir? Iya, jadi ya tangki, air, terus tadi gue bilang juga posisi duduk segala macam itu berpengaruh sama weight distribution. Gitu. Terus estetikanya Mas yang gue suka. Ini dipikirin. Mobil balap tapi waktu dibuka tetap enak gitu. Posisi penempatannya nggak cuman tadi kan distribution dipikirin tuh tempatnya tapi tetap enak gitu dilihatnya. Iya, khususnya sebetulnya kalau buat gue adalah bangun mobil itu harus pakai, buat gue ya, sebisa mungkin pakai brand yang bagus. Oke. Jadi pakai barang yang kita butuhin dan memiliki brand yang bagus. Akan mahal bangun mobil, iya, karena itu bikin mobil balap adalah harus berupa investasi, gitu ya. Bukan investasi yang harus menjadi nambah, tapi investasi itu kan minimal tidak menjadi losses yang besar, Iya. gitu. Jadi buat gua bikin mobil dikonsepin yang bagus, harga tinggi, tapi kalau emang gua perlu harus jual tidak nol. Iya, jadi alasannya kenapa pakai brand yang udah terkenal itu ya Mas? ya? Nama. Iya. Nama. Contoh ini rem, rem pedal boxnya gue pakai Epi Racing. Kalipernya empatnya pakai Wilwood, gitu loh. Pertama, iya tadi balik lagi kenyamanan mobil itu selain performa, handling, pengereman itu penting. Jadi mobil ini remnya sangat bagus dan juga safety mobil, jok segala macam itu juga emang ya mungkin kalau yang nanti yang beli baru itu mungkin orangnya tidak sama posturnya sama gue juga gue akan menyarankan dia untuk Ganti joknya. ganti jok juga gitu. Dan itu bukan perkara yang sulit ya Bukan sebenarnya. sulit. Lebih sulit kalau kita ngitung ini nih, roll bar Iya, bikin iya, lagi iya. dari baru. Reinforce titik mana, Iya, ya kan? makanya. Iya. Ini kan bukan perkara yang mudah menurut saya kalau bangun Cherokee dengan sasis monokok, semua sasis harus kuat, di mana Iya. caranya sasis nggak robek. Iya. Itu kan kayaknya nggak yang tiba-tiba lu ujuk-ujuk beli Cherokee bangun balap dan sukses, belum tentu Iya, kan. iya. Itu harus Coba buka harus pintu supirnya deh. Kita lihat dalamnya. Iya, kita lihat dalamnya. Rin, masuk Rin. Lihat dulu. Oke, Om. Jadi Cakep dalamnya. Cakep ya. Jadi begini dalamnya. Pertama yang tadi gue bilangin bahwa joknya udah jauh lebih mundur. Ini pilar B-nya aja ada di sini. Kemudian juga footrest-nya sejajar sama pedal box Oh iya. mundur segini. Jadi kalau dibilang mundurnya berapa, kita bisa lihat dari extension dari gearbox-nya ini kira-kira sekitar 25 sentian lah mundurnya. Seperti itu. Jadi kolom setir, pedal box, Iya. shifter mundur semua ya? Om? Semua mundur. Pedal, setir, shifter, jok semua mundur. Terus juga ya dalamnya kita semua bikin dari carbon fiber. Konsolnya, dashboardnya, terus door trim, footrest itu semua dari fiber, dari carbon fiber.
Ini udah kayak ini Mas, kalau lo lihat mobil pabrikan beli mobil rally di luar kan mikirin estetika begininya nih Om. Iya, iya, iya. Nggak cuma asal tempel plat polos doang, tapi dipikirin nih bentuk begininya, pegangan pintunya, bentuk dashboardnya Mas. Iya, jadi dengan aksen karbon aja udah looks-nya udah mahal gitu kan. Terus kita pakai meteran yang masih yang analognya kita pakai merek Stack. Iya, pakai stack. Kemudian untuk dash-nya itu pakai Motec C125. Nah ini kalau switch-nya semuanya pakai apa nih? Jadi ini integrated switches talon dan ini bisa di memori. Artinya apa? Ini kayak satu tombol ini misalnya mencet sekali adalah untuk misalnya fan speed-nya sekian RPM. Kemudian untuk pencet 2 kali fan speed-nya lebih tinggi. Sama seperti itu. Jadi semua tombol ini bisa kita memori sesuai dengan keinginannya. Keinginannya kita. Jadi dia solid state switch namanya. Oh gitu. Jadi kayak start engine mau start awal buat cranking doang Ya, bisa tuh ya? bisa. Jadi bisa di memoriin mau seperti apa. Termasuk sini ada shift light-nya juga. Oh gitu. Iya, jadi emang kalau ada mobil yang emang nempelnya di daerah sini, ini bisa jadi shift light juga. Berarti semua ditaruh, semua kontrol ada di tengah dan terjangkau sama driver sama Iya. co-driver ya Om? Ya, terjangkau. Dekat sekali di sini memang. Gitu. Kalau Mas barang-barangnya semuanya nggak ada yang ini. Ya, pedal box-nya box pakai racing. EP Racing. Terus shifternya aja pakai Hers. Pakai Alasannya kenapa Om pilihnya Hers? Iya, gue paling suka quick shift Hers ini. Jadi meskipun dia quick shift tapi masih dapat feelingnya lah. Kadang kalau merek lain itu kita akhirnya jadi sering miss gear. Karena kerapetan lah atau feeling yang nggak dapat. Apa speleng pernya nggak enak gitu kan. Nah, Ini gua paling enak ya? paling enak kayaknya pakai Penasaran Hers. lagi. Gitu. Duduk dalam lah. Ayo, Oh, iya, duduk iya, dalam, iya, duduk dalam, coba, duduk coba, dalam. coba. Iya. Masuknya mesti cabut setir ya Om? Mungkin buat lo ya. Cabut perut. Oke, pasang lagi boleh. Ini garisnya. Mas, enak ternyata duduknya. Gue duduknya Om, Heeh, mungkin kalau ini gue di setel sama, udah kebayang sih. heeh. Kan ini mungkin kita beda postur Tinggi badan. kan. Nah, ini kalau dimundurin lagi kaki enak Mas, bisa langsung. Ini masih bisa mundur jauh, mundur sekitar 10 cm aja masih aman. Iya. Turun juga masih bisa turun sekitar 5 cm masih bisa. Kayak nyupir mobil sedan. Terus yang enak walaupun dia udah rendah ya Mas, visibilitas ke depannya juga masih enak banget ya MTB ini. Jadi antara dua kalau nyetel sambil ditimbang apakah joknya harus mundur atau pedal boxnya harus maju. Oh, oke. Kita lihat juga nanti efeknya. Oke. Gitu. Termasuk juga setir ini fully adjustable, bisa dinaikin, bisa dideketin, jauhin juga bisa. Bisa jauhin deketin. Iya. Jadi ini pedal boxnya juga adjustable, bisa mundur, bisa maju. Bisa maju. Cakep nih. Begitu. Enak. Gua ajarin, hah? Kalau Rendra pas, biar dia aja yang bayarin. Kalau ada duitnya. Amin. 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 Kita coba hidupin. Boleh, gimana Jadi caranya? ini juga udah pakai sistem cut off yang modern. Jadi hanya ada hijau sama merah. Oh, nggak pakai cut off Nggak pakai cut puter-puter. off puter. Jadi lu pencet hijaunya deh. Pencet hijaunya. Ya, Oh, ini cut off nyala. cut off nyala. Oh, oke. Terus pencet tahan yang 12 voltnya sampai bunyi tit. Itu buat ngidupin kelistrikan semua. Ya, ignition on lah. Ignition on. Baru ini ignition buat cranking, dipencet sekali. Ya, baru engine start. Sambil tekan Nggak off. usah, langsung pencet aja. Untuk ada nomornya. Ini semuanya komplit ya yang Iya, beracara iya. sini ya. Jadi di situ udah ada parameter, jadi kayak fuel pressure masuk ke situ, engine oil pressure, coolant pressure itu udah masuk sana. Udah masuk Temperatur juga, fuel temperatur, fuel temperatur coolant,
Motor-motor oli udah masuk dalam display situ semua. Ini pelengkap berarti Am ya? Ya, ini jadi kita ada 2 sender. Sender yang digital masuk situ, sender yang analognya ke sini. Oke. Jadi enaknya adalah kalau di situ kita bisa ngeluarin warning. Jadi misalnya kita set untuk coolant temperatur air radiator misalnya di set 110 keluar alarm. Ya udah begitu emang suruh 10 dia akan nyala warning. Cuman hanya warning aja, dia nggak bisa langsung memanipulasi ECU-nya untuk nge-shutdownin. Karena ECU-nya masih ECU standar. Tapi kalau kita udah ganti standalone, dia bisa kita perintahin apa, mau shutdown atau mau safe mode dia bisa. Bisa. Gitu aja. Tapi minimal semua informasinya ini udah ada di sini. Mempermudah kalau kita tiba-tiba mobilnya apa yang nggak enak, misalnya berbet segala macam. Ya kita pertama lihat situ dulu. Apakah fuel pressure-nya itu rendah atau battery voltage-nya itu rendah, ya kan? Dari situ dulu. Jadi nggak terlalu rumit untuk menganalisa kerusakan mobil. Komplit semua udah tinggal ngegas ini. Iya. Enak lagi mobilnya. Udah gitu yang bangun udah apa ya? wahidnya. Dan rambutnya biangnya. Biangnya bener. Gitu. Udah ininya Cherokee banget. Ya seperti itulah kira-kira. Ya sebuah mobil itu buat dipakai balap, buat gue itu sebuah investasi dan harus bagus. Benar, setuju. Harus bagus karena itu hobi kita. Kita mau berangkat suatu kegiatan hobi itu pasti pengen yang memuaskan gitu kan. Ya udah sekalian. Kebetulan balapan itu tidak bisa kita lakukan kayak golf. Golf hari Minggu besok mau main golf, main golf. Mau Selasa main golf berangkat. Kalau balapan ya nunggu ada eventnya. Gitu. Yang paling setahun cuma 5-6 kali dan di setiap race itu gimana caranya kita harus bisa perform puas lah, perform dengan baik, benar. Gitu nggak kayak. Yang pasti kalau menurut gue Rin ya Om ya, keuntungannya beli mobil ini udah pasti ini udah dipakai Om TB udah teruji. Jadi nggak perlu takut roll barnya sesuai spek nggak ya, ininya boleh ya udah tinggal bayar tegas. Iya, aman dan ini mobil belum pernah terbalik. Nah, itu yang paling penting. Iya, belum pernah terbalik, belum pernah nabrak. Nah, itu yang paling penting. Jadi konstruksinya, strukturnya masih benar semua. Iya. Dan udah ngebawa berapa piala mobil ini Om? Ya lumayan. Dengan waktu yang pendek kan dipakai. Dengan waktu yang pendek, iya betul. Begitu dah. Intinya ini mobil masih baru lah, baru dibangun, tahunnya masih segitu. Pakai balapnya baru berapa kali. Iya. Betul. Nanti kita tinggal sebutin harganya. Oke. Om TB, thank you banget. Ya. Thank you. Ya, thank you ya. Gila, ternyata. Ada. Cakep Mas, anjir. Pengen gitu. Jadi gimana Rin? Ini mobil yang ngebangun juara nasional. Juara nasional, Yang pembalap internasional. Internasional. Udah balap di Amerika, udah balap di Thailand berapa kali. Ya XR itu. Dan pengalaman balap di Indonesianya udah dari tahun berapa? Gua belum kerja di Jeep aja udah tahu namanya MTB. Gue juga. Iya, dari dia belia. Bener. Nah, kalau dari hasil yang disebutin sama MTB semua, yang diceritain tadi ya, yang dia sharing ke kita itu. Yang dia sharing, yang dia sebutin harga mesin aja bangunnya udah segitu. Menurut gua nilai value mobil ini lumayan gue sih kalau ngarga ini lumayan bernilai gitu Mas. Kalau lo gimana? Gue tuh juga ngelihatnya semua barang-barang yang nempel ya. Serius dan branded. Dan kalau di breakdown satu-satu sih benar. mahal banget. Iya, kan tadi teman-teman nonton kan, tinggal di browsing aja tuh. Barang-barangnya harganya berapa? Brandnya apa kan kelihatan semua. Kalau tadi kan karena mesin banyak barangnya, terus pas ngerakitnya 200 itu belum lu sama ongkos bolak-balik ngeliat ke bengkel tuh. Pas ngedevelopnya juga. Iya, ngedevelopnya Waktunya belum tentu langsung jadi pasang. Pasti kan ada riset, setting lagi ini segala macam, panjang deh. Jadi gini Rin, kalau gua yang beli ini mobil, gua akan nego dengan harga yang bagus. Om TB ajarin gua cara bawa. Plus Itu udah paling bonusnya bener. itu, iya benar. Kita langsung tahu karakter mobilnya, cara bawanya gimana, dan jadi kita beli mobil ini buat balap nggak sia-sia. Ini harga mobilnya katanya sih mau dijual di 600-an ya Mas?
angkanya sekitar 600-an. 600-an ke tahun 600-an. Dia butuh jual cepet nih. Dan Menurut semua gua- yang nempelnya dapat. Iya, menurut gua 600 kalau dari breakdown belum beli mobil, belum bikin roll bar, Waktu belum deh. beli apa. Waktu intinya. Waktu nunggu. Ini lu dengan kalau ada rezeki punya duit 600 jutaan, great. Habis itu Sekarang- langsung konsultasi sama Om Sekarang TB. September, tahun depan udah bisa balap. Bener, gak perlu nunggu bangun mobil ngedevelop Iya. 6 bulan lebih atau sampai setahun. Ya kan? Dan bisa ikut speed offroad sama sprint rally. Iya. Tahun ini pun bisa. Bisa langsung. Bayar di bulan September ini, Oktober udah bisa balap. Iya. Gitu. Oke, jadi cukup sekian dulu. Ya, Gua sama Rindra ngebahas tentang Jeep Cherokee Country Punyanya 96 ini, Om punya Om TB. TB. dan buat teman-teman yang punya mobil balap yang mungkin mau dijual atau mungkin udah nganggur nih, udah punya mobil balap yang baru kayak Om TB udah punya Iya. mobil balap yang baru, Mau ganti gitu. mau ganti dengan kondisi yang masih layak bisa hubungin ke Bisa kita kali ya. kontak-kontak kita. Nanti kita coba review buat pertimbangan teman-teman yang lain yang mau cari mobil balap. Gitu aja. Sampai jumpa di video kita berikut ya.